Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sharing kembali tentang rumah potong hewan. Terutama kita akan berbicara struktur dan fasilitas rumah potong hewan ataupun RPH yang modern atau abattoir yang modern. Ada beberapa pengertian ya tentang struktur ini. Rumah potong hewan atau RPH merupakan bagian krusial ya dari industri peternakan dan pangan tentunya. Rumah potong hewan memastikan ya proses pemotongan hewan itu harus dilakukan secara higienis, aman, dan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan tentunya ya. Kemudian ini berkaitan dengan struktur dan fasilitas RPH yang baik yang mendukung efisiensi operasional ya, menjamin keamanan pangan, kemudian kesehatan masyarakat tentunya, dan kesejahteraan hewan itu sendiri. Nah, ini harus didukung oleh tata letak yang efisien ya, meminimalkan risiko kontaminasi baik dari dalam itu sendiri ataupun dari luar. Sementara fasilitas modern memastikan proses yang cepat dan manusiawi ya, atau mempunyai perikewanan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi apa saja komponen utama dari struktur RPH itu sendiri. Yang pertama itu harus ada area penerimaan hewan. Jadi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ya sangat penting ya untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan hanya hewan yang sehat yang diproses. Hewan yang mau dipotong itu harus sehat ya, harus disejahterakan benar-benar. Kalau ternak sakit itu tidak boleh dipotong, karena kebiasaan kita kadang-kadang ya lucu juga ya, ternak lagi sakit misalnya ayam, nah daripada ini mati, dipotong. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau kita tahu aturan mainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selanjutnya ya yang harus disiapkan adalah area istirahat hewan ya, ataupun ternak yang mau dipotong. Ruang istirahat ya atau ruang pengistirahatan yang nyaman ini akan membantu mengurangi stres pada ternak, pada hewan sebelum pemotongan, yang dapat mempengaruhi nantinya pada kualitas daging ya. Jadi di beberapa tempat malah juga aneh, jadi di sampingnya ada ternak yang siap dipotong. Ternak itu mendengar suara-suara, mendengar ini ya, proses pemotongan itu juga akan menimbulkan stres. Usahakan area ini benar-benar terpisah ya, jadi jangan sampai mendengar, melihat ternak itu hewan yang mau dipotong ya. Kemudian area pemotongan. Proses pemotongan biasanya dilakukan dengan peralatan modern dan tenaga terlatih untuk meminimalkan rasa sakit pada hewan ya, pada ternak yang dipotong. Ini wajib hukumnya ya, terutama di Indonesia itu ada SNI-nya, apalagi untuk yang beberapa tempat itu kadang-kadang ya tadi ya kurang memenuhi syarat ya. Ini juga menjadi kajian yang menarik ya, bagaimana
kita membuat ya suatu rumah potong hewan yang terstandar ya. Kemudian area pembersihan dan pengulitan setelah pemotongan ya, ternak tersebut dibersihkan dan dikuliti ya secara higienis untuk menghilangkan kotoran dan bakteri atau kotoran yang ada ya, karena bisa jadi kita tidak tahu karena kondisinya itu kan barangnya itu sangat kecil ya, mikroskopis ya. Nah, mau tidak mau kita harus benar-benar mempersiapkan bahwa jangan sampai ada kontaminan dari luar ya, seperti bakteri. Kemudian area yang berikutnya yang harus disiapkan adalah area pendinginan ya. Daging didinginkan dengan cepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpan. Kita tahu bahwa daging itu adalah media yang baik ya untuk bakteri. Kalau tidak punya tempat yang khusus area pendinginan ya, bisa dipastikan bahwa kontaminasi dari berbagai macam mikroba itu bisa terjadi. Kemudian berikutnya adalah yang harus ada di dalam rumah potong hewan ini adalah area pengemasan dan distribusi. Jadi daging ya sebagusnya atau sebaiknya dikemas dengan bahan yang aman dan distribusikan dengan kendaraan yang terjaga suhunya ya. Nah, ini sekarang sering terjadi kalau di lapangan atau di masyarakat pakai kantong plastik hitam. Kalau bisa disarankan di prepare ataupun disiapkan benar-benar plastik atau bahan yang tidak justru mengkontaminasi daging tersebut. Ya, berikutnya yang kita akan bahas adalah persyaratan fasilitas rumah potong hewan ataupun abattoir yang krusial. Misalnya persyaratan bangunan ya, konstruksi bangunan RPH harus kuat, mudah dibersihkan. Misalnya ya, dinding itu kalau bisa dibuat melengkung ya, terutama di bagian bawahnya. Jadi agar mudah dibersihkan. Jadi di dinding, di lantai tersebut, antara dinding dan lantai itu kalau bisa dibuat melengkung karena biar mudah untuk dibersihkan ya. Lantai jelas kedap air dan ventilasi yang memadai untuk menjaga kebersihan dan mencegah pertumbuhan bakteri ya atau mikroba lainnya yang memungkinkan itu tidak kita ketahui tiba-tiba tumbuh kalau misalnya bangunan itu kurang bagus atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian berikutnya adalah persyaratan peralatan seperti pisau, alat potong yang lain, dan mesin pendingin atau chiller ya harus higienis dan berfungsi dengan baik untuk memastikan bahwa proses pemotongan dan pendinginan itu berjalan efisien dan aman ya. Kita berharap nantinya dapat daging yang bagus ya tentunya. Kemudian persyaratan sanitasi. Nah, sistem drainase yang baik tentunya ini akan membantu nanti termasuk fasilitas cuci tangan dan penggunaan bahan kimia yang aman ya. Untuk sanitasi sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan lingkungan rumah potong hewan ya. Itu beberapa hal yang harus disiapkan. Kemudian tata letak rumah potong hewan yang ideal untuk efisiensi. Yang pertama misalnya ya, alur kerja satu arah ya, tidak bolak-balik ya. Jadi prinsip alur kerja itu satu arah atau one way flow ya, sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang ya antara area bersih dan area kotor. Jadi jangan seperti setrika bolak-balik, ini akan menimbulkan terjadinya kontaminasi silang nantinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemisahan area.
Pemisahan yang jelas antara area bersih ya, misalnya pemotongan, pendinginan ya, dan area kotor, misalnya pengolahan limbah harus diperhatikan. Karena kalau tidak, ini yang memungkinkan nantinya terjadi kontaminasi silang tadi ya. Kemudian jarak yang memadai. Jarak yang memadai antara area pemotongan misalnya dan area pengolahan limbah ini akan membantu mencegah penyebaran bakteri atau mikroba dan bau tidak sedap. Jadi nanti ini benar-benar harus disiapkan ya. Kalau kita menginginkan produk yang baik atau produk daging yang benar-benar berkualitas bagus ya. Berikutnya adalah standar nasional dan internasional yang relevan. Ini untuk rumah potong hewan ini atau abattoir ini diharapkan benar-benar mematuhi ya beberapa standar. Yang pertama itu SNI 01 garis datar 6160 garis datar 199 ya 1999. Nah, standar nasional Indonesia atau SNI yang menetapkan persyaratan secara teknis rumah potong hewan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk hewani ini ya. Kita menginginkan sumber protein hewani ya yang baik, yang bisa berdampak untuk meningkatkan kesehatan ya. Kalau misalnya standar saja tidak terpenuhi, gimana ya? Jadi kemungkinan tujuan tersebut tidak akan tercapai nantinya. Kemudian berikutnya adalah Kodeks Alimentarius ya, standar keamanan pangan internasional dikenal dengan Kodeks Alimentarius yang memberikan panduan untuk produk hewani termasuk persyaratan higien ya dan pengendalian mutu. Nah, itu beberapa hal. Nah, yang berikutnya OIA ya, Terrestrial Animal Health Code. Jadi ada kode kesehatan hewan terestrial dari OIA ya yang menetapkan standar kesejahteraan hewan dan higien untuk mencegah penyebaran ya, terutama penyakit hewan. Nah, yang ditakutkan adalah penyakit zoonosis ya. Jadi penyakit zoonosis ini penyakit-penyakit yang memungkinkan nanti menulari, malah daging yang kita konsumsi menjadi carrier ya, akan berbahaya ya. Jadi ini harus benar-benar diterapkan ya, jangan sampai malah menjadi sakit. Kita tujuannya mengkonsumsi protein hewani itu supaya kita sehat, jangan sampai malah jadi sakit. Yang berikutnya adalah EU atau EU Regulation atau EC ya, nomor 853/2004. Nah, regulasi Uni Eropa tentang higien pangan asal hewan ini akan memberikan persyaratan ketat untuk produksi dan pengolahan produk hewani ya. Ini beberapa hal tadi ya, standar nasional ataupun standar internasional. Nah, berikutnya adalah bagaimana pengelolaan limbah RPH yang bertanggung jawab, karena bagaimanapun rumah potong hewan atau abattoir ini ada limbah yang harus diolah. Kalau tidak, ini akan mengganggu, mengkontaminasi ya, bahkan menjadi sumber mikroba nantinya ya. Nah, pengolahan limbah padat misalnya, limbah padat seperti tulang dan organ dapat diolah menjadi kompos ya, atau biogas, atau untuk tujuan lain, atau ini ya banyak sekali ya. Bisa digunakan berbagai hal, nanti produk tersebut bisa membantu ataupun bermanfaat. Misalnya juga termasuk dibuat untuk biogas ya, untuk mengurangi dampak lingkungan, atau tulangnya dijadikan sebagai sumber kalsium ataupun mineral yang lain ya, kalsium fosfor atau mineral yang lain dengan proses pengolahan, atau sumber gelatin ini sebetulnya bisa menghasilkan cuan juga ya, tidak hanya
jadi limbah yang nanti justru membahayakan produk yang ada. Berikutnya adalah pengolahan limbah cair. Limbah cair harus diolah dengan instalasi pengolahan air limbah atau dikenal dengan IPAL ya, untuk menghilangkan kontaminan sebelum dibuang ke lingkungan ya. Syukur-syukur bisa dibuat biogas ataupun yang nantinya bisa bermanfaat ya. Kemudian pemanfaatan limbah ini ya, limbah RPH dapat dimanfaatkan untuk produk samping, misalnya kulitnya ya, tulangnya. Kalau di Indonesia kulit ini macam-macam, bisa bahkan untuk makanan ya, kerupuk jange itu di beberapa tempat tertentu menjadi makanan favorit ya. Tulang misalnya ini juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber mineral ya, fosfor dan kalsium ya, termasuk bisa diolah, diekstrak nanti sebagai sumber gelatin dan lain-lain. Dan darah misalnya ya, silakan mau diapakan, yang penting dikelola. Yang semuanya ini tentunya akan mendapat atau menghasilkan pendapatan tambahan ya dari industri pengelolaan rumah potong hewan ini ya. Pelatihan ya untuk meningkatkan SDM, keterampilan itu diupayakan ya, melakukan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia terutama di RPH ini. Misalnya pelatihan higien ya, karyawan RPH harus dilatih tentang praktik higien yang baik ya, untuk mencegah kontaminasi pada produk ya, produk hewan tentunya. Nah, ada standar-standar yang harus dilakukan, misalnya lagi flu, lagi sakit, apa yang harus dilakukan atau seperti apa. Kemudian pelatihan kesejahteraan hewan, karyawan juga harus dilatih tentang metode pemotongan yang manusiawi ya, yang mempunyai peri kehewanan ya, dan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan ya. Walaupun kita mau potong hewan itu, tetapi hewan itu harus benar-benar kita layani dengan baik ya, karena bagaimanapun ini berkaitan juga dengan produk akhir nanti, produk daging yang mau didistribusikan. Kemudian sertifikasi kompetensi, jadi karyawan RPH harus memiliki sertifikasi kompetensi untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan ya, juru sembelih halal misalnya ya. Jadi itu hal-hal yang ini termasuk proses bagaimana standarisasi bagian-bagian yang mau dijadikan produk daging untuk nanti disebarkan ke seluruh di mana yang membutuhkan. Nah, dari beberapa kajian di atas maka bisa disimpulkan dan bagaimana langkah selanjutnya nanti. Yang pertama ya, struktur dan fasilitas RPH yang baik ini sangat penting untuk memastikan bahwa keamanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan hewan ya. Jadi investasi dalam RPH modern dan berkelanjutan akan meningkatkan daya saing industri peternakan di Indonesia dan melindungi konsumen. Syukur-syukur kalau kelebihan bisa diekspor ya. Nah, langkah selanjutnya meliputi peningkatan kesadaran ya tentang pentingnya standar RPH ini. Juga masyarakat yang ada harus juga memberikan koreksi kalau ada hal-hal yang harus dikoreksi ya. Ini akan berdampak pada kesehatan tadi. Kemudian kita lakukan misalnya peningkatan investasi dalam infrastruktur RPH modern. Misalnya di suatu daerah Pemdanya benar-benar pengen atau menginginkan bagaimana kita punya produk daging ini bagus ya, mau tidak mau dibangun ya, ataupun diinvestasi atau Pemda membuat investasi yang berhubungan dengan RPH ini ya.
ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas nantinya. Dan juga dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk karyawan RPH-nya. Nah, dengan upaya bersama ya stakeholder yang ada dari masyarakat, pengusaha ataupun pemerintah daerah, ini harus benar-benar bersinergi. Nah, ini ujung-ujungnya dapat memastikan bahwa RPH atau rumah potong kita terutama di Indonesia ini memenuhi standar tertinggi dan memberikan produk hewani yang aman dan berkualitas ya. Itu yang jadi harapan. Jadi benar-benar halalan thayyibah itu benar-benar terutama di Indonesia ini bisa dijaminkan ya. Jadi kita benar-benar mendapatkan produk yang berkualitas ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.